Salli ala Nabiina Salli ala Muhammadin. Islam adalah agama universal yang ditakdirkan sebagai rahmatan lil alamin. Namun perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam saat ini menjadi problem tersendiri sehingga timbul pertanyaan, bagaimana menjadi rahmat bagi sekalian alam sementara di tubuh Islam sendiri terjadi perpecahan? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan solusinya dalam hadis berikut. Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan dan umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah golongan itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi aw wahiyal jamaah. Mereka yang mengikuti jalan hidupku dan para sahabatku. Atau dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut al-jamaah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Imam Ahmad. Salli ala Nabiina Salli ala Muhammadin. Yang menjadi pertanyaan kemudian, siapakah jamaah muslim yang menjadi rahmatan lil alamin? Ada satu asar sahabat yang sangat populer di kalangan umat Islam, yaitu sabda Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Yakni tidak ada Islam kecuali berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Hadis Ad-Darimi. Sabda Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sangat penting untuk difahami dengan benar oleh seluruh umat Islam dengan berpegang teguh pada dua pedoman utama, yakni ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga hal yang harus kita fahami, yaitu makna hakiki dari berjamaah, kepemimpinan, baiat, dan ketaatan. Untuk hal itu, maka landasan untuk memahami tiga hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi untuk memahami tiga hal tersebut, kita tidak boleh lepas dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW
Hal itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pahami yang pertama tentang berjamaah. Berjamaah dalam makna persaudaraan seluruh umat Muslim dunia. Hal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa Rasulullah SAW diutus untuk semua bangsa di seluruh penjuru dunia. Al-A'raf 158. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi peringatan bagi sekalian alam. Al-Furqan ayat pertama. Dan yang ketiga, bahkan Rasulullah SAW disebut sebagai rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat ke-107. Jadi jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang bersifat internasional, bukan nasional, apalagi bersifat lokal. Selanjutnya, berikut ini adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah tentang menetapi jamaah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan agar orang-orang beriman berpegang teguh pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ali Imran 103. Lalu apa yang dimaksud dengan tali Allah? Hal ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Kitabullah itu adalah tali Allah yang telah dijulurkan dari langit ke bumi. Inilah pemersatu umat Muslim di seluruh dunia. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW tentang menetapi jamaah adalah yang pertama, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah pada jamaah muslimin dan imam mereka. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Ana amurukum bi khamsin Allahu ammaroni bihinna bil jama'ati wa bisam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihadi fi sabilillah. Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah telah memerintahkan kepadaku dengan itu, yakni berjamaah, mendengar, menaati, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hambal. Inilah beberapa hadis yang disebutkan dan juga ayat Al-Quran agar kita tetap berada di dalam satu jamaah dan dilarang untuk bercerai-berai. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang makna dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud adalah dalam makna kepemimpinan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seluruhnya, yang berskala global, bukan nasional, apalagi bersifat lokal. Hal ini didasarkan pada beberapa pemikiran bahwa kepemimpinan semacam ini dalam sunnah Nabi diawali dengan nubuah, lalu khilafah ala minhajin nubuah. Rasulullah SAW bersabda, Fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu kita akan fahami apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin berkaitan dengan kepemimpinan. Tiada lain adalah berdirinya satu jamaah muslim di bawah seorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk ilahi dan mandat untuk menerima baiat. Dalam kepemimpinan nubuah dan khilafah seperti yang ada dalam Khulafaur Rasyidin, terjadi sebuah tradisi yang turun-temurun di mana jenazah seorang pemimpin
tidak disalatkan sebelum terpilih penggantinya. Itulah yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah, beliaulah yang memimpin sholat dan pemakaman jenazah yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tradisi ini terus berlanjut di masa Khulafaur Rasyidin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan berlanjut untuk memahami baiat dan taat. Sesuai dengan keterangan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, setidaknya kepada 4 orang inilah baiat dan taat diperintahkan. Yang pertama, kita berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Perintahnya sangat jelas di dalam surah Al-Fat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang baiat kepada engkau, sesungguhnya mereka baiat kepada Allah. Jadi berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Al-Quran dan harus ditaati. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita mengenal ada baiatur ridwan dan juga ada baiatul aqabah. Janji setia untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menepati jalan keitaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, baiat kepada Khulafaur Rasyidin, karena hal ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahwa sepeninggal beliau akan ada kekhalifahan. Sebagaimana sabdanya, fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyin. Yang ketiga, baiat kepada imam zaman atau mujadid. Hadis Rasulullah menyebutkan, malam ya'rif imam zamanihi mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi beriman kepada imam-imam zaman yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam hadis lain akan datang setiap awal permulaan 100 tahun atau setiap abad, itu patut juga beriman kepada para imam zaman yang disebut sebagai mujadid. Kemudian yang keempat, baiat kepada Imam Mahdi. Nah, ini menjadi sangat penting karena Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi." Jadi apabila kamu melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak di bukit salju, fa innahu khalifatullahil mahdi, karena sesungguhnya ia adalah khalifah Allah al-mahdi. Jadi sangat jelas sekali, inilah saya kira beberapa petunjuk hadis-hadis Rasulullah SAW maupun Al-Quranul Karim kepada siapa hendaknya kita berbaiat. Selanjutnya kita akan memahami tentang Imam Mahdi. Nah, siapakah Imam Mahdi ini? Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur, "Idza madat alfu wa mi'atani wa arba'una sanatan yab'asullahul mahdi." Apabila sudah lewat 1240 tahun Hijriah, Allah akan membangkitkan Imam Mahdi An-Najmus Saqib. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada permulaan abad ke-14 telah mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi pada tahun 1311 Hijriah atau 1890 Masehi. Artinya beliau mendakwakan diri datang dari Allah Ta'ala sebagai Imam Mahdi setelah lewat 1240 tahun Hijriah. Sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanda kedatangan Imam Mahdi,
tahun 1894 terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Dalam gerhana itu menjadi bukti kebenaran hadis Rasulullah, sesungguhnya untuk Mahdi kita ada 2 tanda yang belum pernah terjadi sejak bumi dan langit diciptakan. Gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama bulan Ramadan dan gerhana matahari akan terjadi pada pertengahannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tahun 1890 Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, dan pada tahun 1894 selang 4 tahun kemudian Allah Ta'ala menurunkan bukti yang mendukung pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Kalau saja gerhana itu terjadi lebih awal dari pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, bisa disebutkan sebagai mengada-ada. Akan tetapi pendakwaan itu lebih dulu dilakukan, yang kemudian Allah Ta'ala mendukungnya dengan gerhana itu. Tentu bukan sebuah hal kebetulan, melainkan ini sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah juga dikhabar gaibkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu atau manat Allah Ta'ala kepada Imam Mahdi pada tahun 1305 atau 1888 Masehi adalah perintah kepada beliau untuk menerima baiat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyampaikan beberapa penggalan ayat Al-Quran yang diulang disampaikan kepada beliau. Iza azamta fatawakal Allah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah dan buatlah bahtera atau jamaah muslim yang kemudian hari dinamai Ahmadiyah. Hal ini menisbahkan penamaannya kepada nama sifat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Orang-orang yang baiat kepada engkau sesungguhnya mereka baiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Bahteranu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah mandat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Hazrat Imam Mahdi untuk menerima baiat dari orang-orang. Jadi tidak sembarangan kita berbaiat, melainkan ada perintah dulu kepada siapa kita harus berbaiat. Dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan beliau dengan ayat-ayat ini untuk menerima baiat orang-orang. Setelah wafat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yakni pada tahun 1908, Allah Ta'ala telah menjadikan Khalifatul Masih yang menggantikan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sistem dan tradisi kekhalifahan beliau berjalan sampai sekarang tahun 2022, sudah berusia 114 tahun dan berada di bawah kepemimpinan Khalifatul Masih yang kelima. Dengan adanya kekhalifahan Al-Masih ini, Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia berada dalam satu jamaah, baiat dan taat kepada satu pimpinan. Suksesi kepemimpinan ini menggenapi sabda Nabi Muhammad SAW akan adanya khilafah alamin Haji Nubuwah jilid kedua. Melalui keberkatan khilafah ini, Jemaat Ahmadiyah dapat menyebarkan ajaran Islam yang damai ke seluruh pelosok dunia, dan kini misinya telah berdiri di 220 negara. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.